Ibadah itu kalau bahasa Indonesia, kata ibadun itu artinya hamba sahaya. Berarti kita menyembah kepada Allah tanpa pamrih, karena hamba itu tidak memiliki hak atas tuannya. Seberapa keras pekerjaan hamba, dia tidak memiliki hak untuk meminta imbal balik kepada tuannya. Jadi ditambah oleh Allah penyakit hatinya karena meragukan kebenaran Islam. Kalau kita sebagai pengurus, apabila kita meragukan khasiat daripada sholawat wahidiyah, maka itu adalah penyakit hati yang paling berbahaya, yaitu ragu-ragu, was-was, bahwa Allah tidak akan memberikan beban yang tidak mampu dilakukan atau ditanggung oleh manusia. Sehingga ada sebuah pepatah, nahnu nahkumu bidzawahir wallahu yahkumu bissarair. Yang kita hukumi adalah yang tampak, yang nyata, yang jelas bisa kita lihat. Sedangkan masalah-masalah yang sarair, rahasia yang ada dalam hati, kita serahkan kepada Allah. Allahumma ya wahidu ya ahad. Ya Allah, Tuhan yang Maha Esa sifatnya, berilah kami kemampuan untuk melaksanakan lillah. Ya wahidu ya ahad ya wahid, Tuhan yang sifatnya Esa, berilah kami kemampuan melaksanakan lillah. Ya ahad, Tuhan yang Maha Satu Dzatnya, berilah kami kemampuan untuk menerapkan billah. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi karramana bil mustafa. Alhamdulillahis salatu wassalam alaika wal ali ya khairal anam. Rabbun karim wa anta dzu khulqin azim, fashfa' lana indal karim. Ya ayyuhal ghawthu salamullah alaika rabbini biidznillah, wangdur ilayya sayyidi binadrah musilatil lil hadratil aliyah, amma ba'du. Engkang kaula hormati para alim ulama, para kiai, ibu nyai, khususnya pengurus penyiar salawat wahidiyah di semua tingkatan, wabil khusus Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Penyiar Sholawat Wahidiyah Kiai Haji Ahmad Masruh, sekaligus pengasuh pesantren At-Tahdhib, dumateng Ketua Majelis Tahkim Pusat Penyiar Sholawat Wahidiyah Kiai Haji Dr. Andes Samsul Huda, dumateng Ibunda Ibu Nyai Hajah Tatik Farihah binti Kiai Haji Abdul Majid ingkang kaula taati, para pejabat baik sipil maupun militer, TNI Polri yang hadir, para hadirin hadirat peserta mujahadah kubra rahimakumullah. Untuk menyingkat waktu, maka untayan tahmid, salam, salawat salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, serta penyampaian penghormatan kepada para kekasih Allah, khususnya Ghausi hada zaman, kami makmum kepada pembicara terdahulu, yang intinya kita semua berharap
bahwa malam hari ini seperti tadi disampaikan pada sambutan DPP adalah malam pertama kita mengadakan resepsi Mujahadah Kubro, sebagaimana sebuah ungkapan bahwa apabila awalnya bagus, cemerlang, insya Allah ke depan sampai akhir pun akan cemerlang. Maka itu mari benar-benar pada malam pertama ini, gelombang pertama ini, kita persiapkan hati kita terutama, baik kepada masyarakat umumnya dan diri kita pribadi kita koreksi, sehingga malam hari ini benar-benar mendapat ridho dari Allah subhanahu wa ta'ala wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Idza asraqat bidayatuhu asraqat nihayatuhu. Apabila gelombang pertama ini sukses, insya Allah kita semua yakin bahwa gelombang kedua, ketiga, keempat dan gelombang terakhir akan sukses. Amin, amin ya robbal alamin. Sekali lagi mari kita tata diri kita, terutama hati kita, kita benahi niat kita, hanya semata-mata melaksanakan perintah Allah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam wa ghausi hadza. Niat lillah, lir rasul, lil ghaus. Kesadaran billah, bir rasul, bir ghaus. Kita mulai pada malam hari ini. Sebagaimana firman Allah bahwasanya dunia, manusia, jin itu diciptakan tiada lain kecuali menyembah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Di situ ada kata ma dan kemudian ada kata illa. Berarti penekanannya itu adalah dalam kalimat yang terakhir, yaitu liya'buduni, supaya menyembah kepada Allah. Menyembah kepadaku maksudnya kepada Allah. Dan penyembahan kepada Allah ini adalah penyembahan yang total, mutlak, tidak boleh ditawar-tawar. Maka di situ yang dipakai adalah kata abdun, ibadah. Ibadah itu artinya mengabdikan diri, menyembah seutuhnya. Ibadah itu kalau bahasa Indonesia, kata ibadun itu artinya hamba sahaya. Berarti kita menyembah kepada Allah tanpa pamrih, karena hamba itu tidak memiliki hak atas tuannya. Seberapa keras pekerjaan hamba, dia tidak memiliki hak untuk meminta imbal balik kepada tuannya. Begitu juga kita dalam beribadah, maka ibadah kita hanya semata-mata kepada Allah subhanahu wa ta'ala tanpa minta imbalan yang bermacam-macam. Itulah hakikinya ibadah yang kita perjuangkan bersama-sama, kesadaran fafirru ilallah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Kita juga sering dalam tahlil kita membaca ayat-ayat suci Allah. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihillah. Sesungguhnya lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Milik Allah lah segala sesuatu yang ada di antara langit dan bumi. Semuanya itu milik Allah. Wa in tubdu ma fi anfusikum au tukhfuhu yuhasibkum bihillah. Semua yang kalian kerjakan, baik itu yang tampak, yang kalian tampakkan, yang kalian dohirkan, ataupun yang tidak kalian tampakkan, maka semua akan dihisab oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi baik itu pekerjaan batin maupun pekerjaan lahir, itu semua besok akan dihisab oleh Allah. Ayat ini begitu menakutkan sekali bagi para sahabat pada saat itu. Dalam beberapa tafsir disampaikan, misalnya dalam tafsir Jalalain, dalam Ibnu Katsir disampaikan,
tentang cerita ayat tersebut. Ketika ayat itu diturunkan, wa in tubdu ma fi anfusikum au tukhfuhu yuhasibkum bihillah, apapun yang engkau tampakkan dan engkau batin, engkau rahasiakan, maka akan dihisab oleh Allah. Pada saat itu para sahabat berbondong-bondong sowan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sowan kepada Rasulullah, bersimpuh, meletakkan lututnya dan menyatakan, ya Rasulullah, selama ini kami telah dibebani untuk ibadah, sholat, zakat, puasa, sedekah. Mungkin kalau saat ini bermujahadah, saya telah dibebani seperti itu ya Rasulullah. Walaupun berat kami sanggup. Itu sahabat. Tetapi kalau kami harus menerima ayat ini, yang mana pekerjaan zahir dan batin semuanya akan dihitung oleh Allah, kami tidak sanggup ya Rasulullah. Itu sahabat. Sahabat itu adalah kulluhum udul. Orang yang paling baik di antara generasi umat manusia adalah generasi sahabat. Itu pun merasa keberatan apabila perbuatan hati itu juga ikut dihisab. Misalnya kita ingin berbuat jelek tapi masih dalam hati kita, masih dalam hati, belum wujud dalam perbuatan, itu pun akan dihisab. Maksudnya ayat itu seperti tersebut. Itu sahabat-sahabat keberatan menghadap kepada Rasulullah. Kemudian Rasulullah dawuh, janganlah kalian sahabatku seperti umat terdahulu. Mereka mendengar firman Allah tetapi mereka mengingkarinya. Maka sahabat-sahabatku katakanlah, kamu semua mendengar firman Allah dan mentaatinya. Sami'na wa atokna. Melihat keberatan sahabat itu, Rasulullah menegur sahabat. Mereka umat terdahulu ketika mendengar ayat-ayat Allah, perintah-perintah Allah, mereka mendengar, tapi maksiat terhadap Allah. Sami'na wa asaina. Kalian para sahabat harus menjawab sami'na wa atokna. Kemudian para sahabat pun menyatakan sami'na wa atokna ya Rasulullah. Sangat berat karena perbuatan hati dihisab. Tapi karena Rasulullah mengatakan harus bilang sami'na wa atokna, sahabat pun mengatakan sami'na wa atokna. Hingga kemudian Rasulullah pun menyampaikan kepada Allah bahwa keberatan para sahabat itu luar biasa. Bayangkan, amalnya hati itu pun dihisab. Akhirnya melalui Rasulullah disampaikanlah kabar gembira bahwa perbuatan-perbuatan hati yang jelek, yang penting tidak diamalkan, maka itu akan diampuni oleh Allah. Dan perbuatan-perbuatan yang baik walaupun tidak diamalkan itu sudah dicatat baik oleh Allah. Itu disampaikan Rasulullah kepada para sahabat. Akhirnya sahabat pun bergembira, sangat bergembira, hingga turunlah ayat la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Bahwa Allah tidak akan memberikan beban yang tidak mampu dilakukan atau ditanggung oleh manusia. Melihat cerita tersebut, sahabat itu kan luar biasa. Kalau kita tarik pada zaman sekarang, maka ketika kita semua pengurus penyiar shalawat wahidiyah khususnya ditanya sanggupkah diri kita menjadi penerus atau wakil mu'alif wahidiyah, maka jawaban kita harus sanggup. Sanggupkah kita menjadi penerus mu'alif shalawat wahidiyah? Sanggup. Sahabat dulu tidak sanggup, kemudian ditegur oleh Rasulullah, katakan sanggup. Maka kita sebagai generasi penerus juga harus mengatakan sanggup. Ketika kita mengatakan sanggup, maka insya Allah akan diberi kemudahan-kemudahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak di antara kita yang seakan-akan itu belum hebat,
tapi karena mau berjuang di Wahidiyah menjadi hebat. Begitu juga sahabat pada zaman dahulu. Ya maaf, termasuk salah satu sahabat yang keberatan dengan ayat tersebut itu Sayyidina Umar. Sayyidina Umar itu orang yang luar biasa, itu merasa keberatan. Tapi akhirnya didhawuhi Rasulullah seperti itu menerima. Dan kemudian dimudahkanlah urusan-urusan Sayyidina Umar. Sayyidina Umar itu sebelum Islam itu terkenal. Namun terkenalnya hanya sekitar kota Mekah. Kota-kota lain belum ada yang kenal dengan Sayyidina Umar. Tapi begitu mendapat bimbingan Rasulullah, nama Sayyidina Umar, kemuliaan Sayyidina Umar, keluhuran budi Sayyidina Umar hingga saat ini kita kenal. Sebab Sayyidina Umar atau sebab tarbiyah dari Rasulullah SAW? Sebab tarbiyah, bukan sebab Sayyidina Umarnya. Begitu Sayyidina Umar dididik oleh Rasulullah menjadi pribadi yang hebat. Begitu juga para akwan mu'alif sholawat Wahidiyah. Ya mohon maaf, Romo Yaisan hebat, tapi hebat, lebih hebat lagi ketika ditempa atau dibimbing oleh mu'alif sholawat Wahidiyah. Romo Jazuli hebat, tapi kehebatannya jauh lebih hebat ketika mendapat bimbingan dari mu'alif sholawat Wahidiyah. Begitu juga dengan akwan yang lain. Contohnya di DPP yang saat ini saja, misalnya ada kabid kepala bidang keuangan namanya Kiai Hasan Fahmi. Ya maaf, matematika nggak bisa, pasifa aktiva nggak bisa. Tapi karena dibimbing oleh mu'alif sholawat Wahidiyah melalui ketua umum, melalui para ketua DPP, mendapat bimbingan mu'alif yang nggak bisa matematika, sukses mendanai acara-acara Wahidiyah, kegiatan-kegiatan Wahidiyah, program-program Wahidiyah, termasuk pada malam hari ini Mujahadah Kubra Wahidiyah. Ini adalah jasa, termasuk jasanya Kiai Hasan Fahmi yang matematika saja nggak paham. Tapi karena mendapat bimbingan mu'alif melalui Bunyai Tati, melalui ketua umum, melalui ketua DPP, akhirnya mampu melaksanakan hal tersebut. Oleh karena itu pengurus Wahidiyah di semua tingkatan, ketika jenengan semua, kita semua ditanya sanggupkah menjadi wakil mu'alif, maka jawabnya hanya satu, sanggup. Insya Allah segala hal akan dimudahkan oleh Allah, segala hal akan dibantu, dibimbing oleh mu'alif sholawat Wahidiyah melalui bapak-bapak yang ada di Dewan Pimpinan Pusat. Yang penting kita harus sanggup. Jangan sampai seperti umat-umat terdahulu, iya kemudian tidak. Maka itu sami'na wa ata'na. Itu cerita para sahabat. Oleh karena itu, kepada para pengurus penyiar sholawat Wahidiyah di semua tingkatan, kalau kita pikir, kita introspeksi diri kita, tentu beban yang diberikan kita itu kan sangat berat. Yang diberikan kepada kita sangat berat. Kita harus menjamin terselenggaranya acara-acara Wahidiyah dengan baik. Kita harus menjamin bahwa pengamal sholawat Wahidiyah di semua tempat itu bisa menjalankan acara-acara kewahidian dengan aman, tentram, lancar. Kan begitu toh? Maka itu sangat kami harapkan dalam kubro-kubro ke depan bahwa penyiar sholawat Wahidiyah di semua tingkatan itu tidak hanya memfasilitasi tempat, tapi lebih-lebih bisa membantu pembiayaan pengunjung, pembiayaan pengamal-pengamal yang ada di daerah. Mereka yang tidak mampu dibiayai oleh BSW, baik itu BSW kecamatan, cabang maupun wilayah, memberikan bantuan. Siapa saja yang mau berangkat Mujahadah Kubro dibantu, difasilitasi. Itu lebih hebat lagi, karena tujuan didirikannya organisasi Wahidiyah di samping menjaga kemurnian, melestarikan sholawat Wahidiyah dan acaranya, adalah memfasilitasi, melayani para pengamal sholawat Wahidiyah agar para pengamal ini
bisa bermujahadah dengan sebaik-baiknya. Maka itu jalan satu-satunya adalah mempererat silaturahmi. Silaturahmi adalah satu-satunya jalan agar keorganisasian kita, agar organisasi kita, pengurus-pengurus semua, baik di tingkat pusat sampai daerah, itu bisa saling mengenal, bisa solid, komunikasinya bisa lancar. Itu jalan satu-satunya adalah silaturahmi. Mu'alif Shalawat Wahidiyah sangat gemar sekali silaturahmi kepada para pengamal, kepada tokoh Wahidiyah, silaturahmi. Bahkan Rasulullah sebagai contoh kita, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, itu memberikan contoh silaturahmi, silaturahmi dan silaturahmi. Maka itu kami minta kepada semua pengurus penyiar Shalawat Wahidiyah di semua tingkatkan untuk menjalin silaturahmi yang sebaik-baiknya, baik kepada sesama pengamal Wahidiyah maupun kepada selain atau di luar pengamal Wahidiyah. Dengan begitu maka soliditas organisasi kita yang niatnya atau tujuannya melayani para pengamal agar bisa mujahadah sebaik-baiknya itu bisa tercapai dengan sempurna. Amin. Allahumma amin. Kembali ke lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh tadi. Para ulama itu menjelaskan lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihillah. Itu menjelaskan ada dua versi. Yang pertama dari versi syariatnya, bahwa yang dihukumi oleh ulama itu adalah yang tampak, syariat itu. Masalah batin, masalah hati itu diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ada sebuah pepatah, nahnu nahkumu bidzawahir wallahu yahkumu bis-sarair. Yang kita hukumi adalah yang tampak, yang nyata, yang jelas bisa kita lihat. Sedangkan masalah-masalah yang sarair, rahasia yang ada dalam hati, kita serahkan kepada Allah. Jadi dari situlah niat itu menjadi penting. Kemudian ulama tasawuf menyatakan bahwa hati itu adalah komando. Hati adalah komando. Ketika hati itu bagus, maka semua perbuatan itu akan menjadi bagus. Idza soluhat jasad kulluh wa idza fasadal jasadu kulluh. Ala wahya al-qalbu. Jadi itulah yang kita perjuangan dalam Wahidiyah. Hati, kemurnian hati, kesadaran kepada Allah wa Rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli alaihi. Wahidiyah tidak fokus memperjuangkan masalah bagaimana caranya sholat, orang sholat macamnya bagaimana, rukunnya apa, syaratnya apa, modelnya apa, tidak. Wahidiyah itu memperjuangkan hati. Ketika orang sholat yang diperjuangkan itu bukan caranya sholat, tetapi bagaimana agar sholat itu sempurna hatinya, hakikatnya sholat itu sempurna. Karena ketika sholat kita menyatakan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku ya Allah, ibadahku ya Allah, hidupku ya Allah, matiku ya Allah itu hanya kuberikan kepadamu. Wahidiyah mengajarkan agar dalam sholat, ketika sholat kita itu niat semata-mata melaksanakan perintah Allah. Dalam melaksanakan sholat kita harus merasa bahwa kita bisa sholat karena dibisakan oleh Allah. Itu. Jadi liak budun itu menghamba itu bukan hanya niatnya saja.
Saya niat menghamba kepada Allah dengan sholat. Menghamba itu bukan hanya dalam niatnya saja, tetapi ketika menjalankan sholat itu juga penghambaan kepada Allah. Dan Wahidiyah memperjuangkan agar penghambaan yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ini benar-benar menjadi iman yang benar, iman yang kuat, melalui penerapan lillah billah, lirrasul birrasul, lilghas bilghas. Kita bisa sholat karena Allah, kita bisa duduk karena Allah, kita bisa berdiri karena Allah, didirikan oleh Allah. Kita ikut pengajian Mujahadah Kubro, niatnya melaksanakan perintah Allah. Namun dalam Mujahadah Kubro kita harus merasa bahwa kita ikut Mujahadah Kubro adalah dibisakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bukan hanya niatnya saja, tapi perbuatannya itu pun dikawal oleh Wahidiyah. Jadi ada sebuah hadis, niatul mukmin khairun min amali. Niatnya orang mukmin itu lebih baik daripada amal perbuatannya. Ulama menjelaskan yang dimaksud apa? Yang dimaksud itu adalah keikhlasannya. Orang niat itu pasti ikhlas, tapi kalau sudah amal itu belum tentu ikhlas. Niat ikut Mujahadah Kubro lillahi ta'ala ikhlas, tapi nanti ketika berangkat Mujahadah Kubro belum tentu ikhlas. Ada unsur riyaknya, ada unsur pamernya, ada unsur ujubnya, sombong, ada unsur takaburnya, dan semua itu adalah penyakit hati. Maka itu Wahidiyah menyelaraskan agar di samping niat itu benar-benar ikhlas lillahi ta'ala, amal perbuatannya pun menjadi benar-benar ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan senantiasa menerapkan lillah billah, lirrasul birrasul, lilghas bilghas. Itu adalah ilmiah. Ilmiah itu tempatnya ada di pengetahuan, ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan ini dikendalikan oleh akal pikiran kita, dikendalikan oleh otak akal pikiran kita. Kita tahu ini baik, ini tidak baik. Kita tahu ini wajib, ini haram. Kita tahu ini merah, ini putih, dan lain sebagainya. Itu berdasarkan ilmu pengetahuan. Namun ilmu pengetahuan tidak bisa mengendalikan seluruh tubuh kita. Kadang-kadang kita itu tahu bahwa ini tidak baik, tapi tetap saja kita laksanakan. Kita semua tahu bahwa membicarakan keburukan orang lain itu tidak baik. Tahu tidak? Tahu. Kita tahu kalau ngerasani itu tidak baik, tapi setiap hari kita masih rasan-rasan. Kita tahu bahwa meninggalkan sunnah-sunnah Rasul itu tidak baik. Kita tahu. Kita tahu bahwa kita meninggalkan Mujahadah 717 setiap habis sholat itu tidak baik, tapi juga sering kita tinggalkan. Padahal akal tahu kalau itu tidak baik, tapi tetap kita laksanakan. Kenapa? Karena pengendali itu bukan akal, pengendali adalah hati. Ketika hati itu baik, maka semuanya akan menjadi baik, termasuk akal. Ketika hati itu buruk, maka semuanya akan menjadi buruk, dan akal membenarkan sesuatu yang tidak baik itu dilakukan. Oleh karena itu, pusat perhatian perjuangan Wahidiyah ini ada di hati, karena komando yang paling penting itu adalah hati. Tapi memang sulit sekali hati itu. Jadi untuk menjernihkan hati, menghilangkan riya, menghilangkan ujub, menghilangkan takabur, menghilangkan nifak itu sulit. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada.
Di dalam hati mereka itu mereka ragu tentang kebenaran Islam. Hatinya itu ada penyakitnya itu namanya ragu. Sebagian ulama mengatakan yang dimaksud penyakit hati pada ayat itu adalah riya, suka pamer. Jadi ditambah oleh Allah penyakit hatinya karena meragukan kebenaran Islam. Kalau kita sebagai pengurus, apabila kita meragukan khasiat daripada sholawat wahidiyah, maka itu adalah penyakit hati yang paling berbahaya, yaitu ragu-ragu, was-was. Maka itu sekali lagi, ketika ada kesanggupan, maka kita harus menyatakan sanggup. Kita harus yakin bahwa ajaran wahidiyah yang kita perjuangkan ini itu benar-benar bisa menjernihkan hati dan bisa mengantarkan kita semua sadar kepada Allah wa Rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian penyakit hati ada yang namanya riya, ujub. Riya itu suka pamer. Kalau ujub itu bangga dengan dirinya pribadi. Takabur itu sombong. Ini hampir mirip, antara ujub dan takabur ini hampir mirip. Kalau ujub itu merasa bangga, dirinya bangga bisa begini, bangga ketika mengikuti mujahadah kubro, membanggakan dirinya. Tapi kalau takabur itu lebih tersirat dalam perbuatan. Ujub itu lebih halus dan itu berbahaya juga. Belum lagi penyakit yang namanya nifaq, munafik. Antara lahir dan batin tidak sama, antara yang diucapkan dan yang dilakukan tidak sama. Alamatul munafikin salah satu idza hadasa kadzaba, ketika ngomong sering bohong. Bohong itu baik atau tidak? Saya kira semua orang tahu bahwa bohong itu tidak baik. Tapi adakah di antara kita yang tidak pernah berbohong? Tidak ada. Pasti di antara kita pernah melakukan bohong. Padahal bohong itu tidak baik. Lah ini berarti kita kalah dengan hawa nafsu. Kalah dengan hawa nafsu. Hawa nafsu itu kalau dalam taklim itu ada innal hawa lahuwal hawa nubi ainihi wa sarihu kulli hawa sarihu hawani. Hawa nafsu itu adalah sebuah kehinaan, kerendahan, kehinaan itu hakikinya hawa nafsu. Barang siapa yang membiarkan hawa nafsunya menguasai dirinya, berarti membiarkan kehinaan menguasai dirinya. Apabila kita membiarkan nafsu menguasai diri kita sehingga kita melakukan perbuatan bohong, itu merupakan kehinaanlah yang menguasai diri kita. Wa idza wa'ada ikhtalafa, ketika berjanji berkhianat, nulayani janji. Para pengurus khususnya, terutama diri saya, sanggupkah menjadi penerus mu'alif sholawat wahidiyah? Sanggupkah menempatkan urusan sholawat wahidiyah di atas semua kepentingan yang lain? Sanggup. Tapi nyatanya ketika diundang dalam acara-acara wahidiyah, tidak kita nomor satukan urusan wahidiyah. Ada yang alasan anaknya sakit, ada yang alasan tetangganya mantenan, ada yang alasan macam-macam alasan, dan itu hebatnya hawa nafsu. Walaupun orang DPP termasuk saya sering ditipu hawa nafsu, alasannya macam-macam. Padahal ketika disumpah itu dijanji, siapkah menomorsatukan wahidiyah? Siap. Mari kita introspeksi bapak-bapak pengurus.
Apakah ketika acara-acara Wahidiyah itu kita nomor satukan atau tidak? Mari kita introspeksi. Banyak kita mengalahkan Wahidiyah daripada yang lain, itu sering kita lakukan tanpa kita sadari. Tanpa kita sadari, dan itulah hebatnya nafsu. Wa idza tumina khona, ketika dikasih kepercayaan berkhianat. Kita semua dikasih kepercayaan oleh muallif sholawat Wahidiyah untuk menyiarkan sholawat Wahidiyah. Apakah sudah maksimal penyiaran kita atau belum? Mari kita introspeksi. Kita dipercaya sebagai penerus mu'alif sholawat Wahidiyah untuk saling ingat mengingatkan sesama kita. Sudah kita lakukan atau belum? Apakah ketika kita menjabat sebagai pengurus penyiar sholawat Wahidiyah ini, kita benar-benar melaksanakan tugas-tugas kita semaksimal mungkin atau belum? Mari silahkan kita introspeksi, karena bagaimanapun juga kita besok akan dimintai tanggung jawab oleh mu'alif sholawat Wahidiyah. Kita semua akan dimintai tanggung jawab oleh mu'alif sholawat Wahidiyah. Ditanya, apakah sholawat Wahidiyah ini sudah kamu siarkan atau belum? Apakah tetangga-tetanggamu sudah kamu beritahu tentang Wahidiyah atau belum? Apakah teman-temanmu, saudara-saudaramu semuanya sudah tahu tentang Wahidiyah atau belum? Besok di Yaumul Mahsyar kita akan disidang dan dihadapkan oleh mu'alif sholawat Wahidiyah. Maka bukan hal yang aneh sekarang kita rukun bertemu, tapi besok kita akan saling menghindar. Ya karena tanggung jawab itu tidak kita laksanakan sebaik-baiknya. Apalagi kita semua juga orang yang berilmu. Kita mengenal lillah, billah, lirrasul, birrasul, mujahadah kita tahu, tapi tidak kita amalkan. Fa'alimun bi ilmihi lam ya'malan, mu'adzabun min qabli ubbatil wasa. Yang tidak mau mengamalkan Wahidiyah, terutama pengurus-pengurus Wahidiyah, tahu kalau itu ilmu supaya diamalkan, tetapi tidak mengamalkan, tidak mensiarkan, maka besok akan disiksa lebih dahulu daripada para penyembah berhala. Mari kita introspeksi diri. Apakah dalam keberwahidian kita ini benar-benar mendedikasikan diri seutuhnya kepada Wahidiyah, atau hanya sebatas abang-abang lambe, atau hanya sebatas sekedarnya saja, atau sudah sepenuhnya? Mari kita introspeksi diri kita masing-masing. Wa idza ja'atis sokhoh, ketika besok, ketika sangkakala ditiup oleh malaikat Israfil, yauma yafirrul mar'u min akhi, maka saling berlarian. Sesama saudara itu nggak mau ketemu karena tanggung jawabnya. Kita sebagai pengurus besok dituntut oleh masyarakat, kenapa saya dulu nggak kamu siari Wahidiyah? Besok menuntut, mencari kita. Saudara kita besok mencari kita, waktu mujahadah kubro kenapa saya nggak kamu ajak? Menuntut. Kita pun akan menuntut yang lain, saling tuntut menuntut, sehingga tercerai-berai, saling menjauh. Semuanya besok akan disidang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sekali lagi saya tekankan bahwa yang dihadapkan oleh mu'alif sholawat Wahidiyah itu adalah kita sebagai pengurus penyiar sholawat Wahidiyah. Itu besok pertama kali dimintai pertanggungjawabannya. Oleh karena itu marilah dalam malam hari ini dengan kerendahan hati,
dengan rasa bersalah, rasa tadzallum, rasa tadzallul, kita terapkan dalam hati kita, sehingga kita benar-benar mohon kepada muallif shalawat wahidiyah agar kesalahan-kesalahan yang telah kita lakukan, kekhilafan-kekhilafan yang telah kita lakukan ini dimaafkan oleh muallif shalawat wahidiyah. Kita mohon kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam agar kita sebagai umatnya yang penuh dosa ini itu dimaafkan segala kesalahan-kesalahan kita, terutama kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang jelas kita namanya manusia itu tempatnya salah, maka pasti akan banyak kesalahan. Sebelum kita besok disidang di Yaumul Mahsyar, mari hari ini kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar semua dosa-dosa yang telah kita lakukan itu dimaafkan. Ketika kita mau merintih dalam hati dengan sebenar-benarnya merintih, maka itu lebih disukai Allah, lebih disukai Allah daripada mujahadahnya para wali. Tangisan hati kita karena merasa berdosa itu lebih disukai, lebih dicintai Allah daripada mujahadahnya para wali, daripada tasbihnya para muqarrabin. Aninul mudnibi itu sering didauhkan oleh muallif shalawat wahidiyah. Maka mari sekali lagi pada malam hari ini kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala melalui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, melalui Ghausi hadaz zaman radhiyallahu an, agar diri kita pribadi khususnya, agar masyarakat keluarga kita, masyarakat kita pada umumnya, jami'al alamin, itu segera diberi kesadaran kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika kita berdoa, Allahumma ya wahidu ya ahad, ya Allah Tuhan yang maha esa sifatnya, berilah kami kemampuan untuk melaksanakan lillah. Ya wahidu ya ahad, ya wahid Tuhan yang sifatnya esa, berilah kami kemampuan melaksanakan lillah. Ya ahad Tuhan yang maha satu zatnya, berilah kami kemampuan untuk menerapkan billah. Itu adalah kandungan-kandungan doa yang ada dalam shalawat wahidiyah. Kalau lillah itu apa, billah itu apa, dan seterusnya itu ilmiah. Ilmiah bisa membantu kita, tapi tidak akan banyak. Yang paling penting itu adalah doa kita, mujahadah kita, sholawat kita. Dalam penerapan wahidiyah itu yang paling penting mujahadahnya. Ilmiah itu penting, sangat penting, tapi mujahadah pun lebih penting. Tapi itu tidak bisa kita pisah, kedua-duanya harus kita lakukan secara serentak. Ada orang yang mujahadahnya hebat, paham tentang billah, paham tentang lillah, tapi karena tidak faham ilmiah lillah billah, maka ketika menjelaskan lillah billah akan menjadi salah kaprah. Karena faham untuk dirinya pribadi. Oleh karena itu penting juga ilmiah tentang ajaran wahidiyah. Namun semuanya itu berdasarkan hidayah, dan hidayah itu hanya bisa kita dapatkan melalui mujahadah. Maka marilah mujahadah khususnya mujahadah kubro kali ini itu benar-benar kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Karena saya yakin satu bacaan Allahumma ya wahidu ya ahad kita dalam arena mujahadah kubro ini lebih baik daripada kita membaca Allahumma ya wahidu ya ahad 1 juta kali tapi seorang diri.
kita membaca ya Sayyidi ya Rasulullah 1 kali secara berjamaah makmum derek mu'alif sholawat wahidiyah dalam arena mujahadah kubro ini lebih baik dari 5 juta kali kita baca ya Sayyidi ya Rasulullah berdasarkan hawa nafsu kita sendiri. Itu dijelaskan oleh Sayyid Zaini Dahlan, menjelaskan bahwa yaitu tadi bandingannya 1 dibanding sekian juta kali. Karena apa? Karena kita mengikuti bimbingan mu'allif sholawat wahidiyah yang kita yakini sebagai alimun billah wa alimun bi ahkamillah. Itu pentingnya ikut bimbingan itu seperti itu. Maka sekali lagi mari kita perbaiki hati kita, kita siapkan lahir batin kita, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar mujahadah kubro pada malam hari ini, malam pembukaan yang merupakan malam tolak ukur baik dan tidaknya mujahadah kubro selama 4 hari 4 malam, semoga diberi barokah, diberi ridho dan senantiasa mendapat syafaat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mari bersama-sama kita mohon khususnya untuk diri kita dan umumnya kepada masyarakat jami'al alamin agar perjuangan kesadaran fafiru illallah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam ini semakin hebat dan semakin hebat, agar pengurus penyiar sholawat wahidiyah di segala tingkatan semakin solid, semakin kuat dan semakin militan. Mari para hadirin hadirat, para bapak, para ibu, saya makmum di belakang jenengan karena bagaimanapun juga saya ini termasuk orang yang paling tidak mampu di antara yang hadir pada malam hari ini. Oleh karena itu saya makmum dumateng panjenengan semuanya. Mari bersama-sama kita mohon kepada Allah, kita sampaikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam rintihan kita sampaikan kepada mu'alif sholawat wahidiyah dengan perasaan yakin bahwa doa kita akan diterima, sholawat kita, mujahadah kita, permohonan kita akan diterima oleh Allah wa Rasulih Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Fatihah.